Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi khamsan ing 5 lam yu'tihinna kang ora paring sapa Allah hinna ing khamsan ahadan ing suci qabla sedurunge Nabi. Nabi diberi banyak sifat termasuk 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih 5 hal itu, termasuk hadiah spesialnya apa? Akhiru suratil Baqarah, akhir surat. Kenapa kok gitu? Karena umatnya Nabi sebelum salah iku wis gawe emozi mbek pangeran. Ya Allah, setiap saat saya salah jangan langsung kasih sanksi loh. Ini harus ada kesepakatan. Kan enak. Manusia itu kan potensi salah. Apa mesti salah kayak gue? Mesti salah. Lah iku wis kontrak ambek pangeran la tu akhidna innasina. Jadi kaya kowe mondok terus kalau Bang Kiai ini, Pak Yai, kula manusia biasa loh. Kapan-kapan nak salah joboyong. Oke, deal. Lah iku umat Nabi iku hubungan ambek pangeran ngono. Ya Allah, saya ini potensi salah. Suatu saat saya salah, jangan langsung azab loh. Lalu enaknya Allah muni yo makanya sangat spesial akhir apa Baqarah. Mulane mbek kiai-kiai dienggo tahlil maksude iku ben apal, itu surat spesial akhir apa Baqarah. Saiki alhamdulillah sing tahlil ora paham, sing kritik ya ora paham. Sajane itu luar biasa, malane dienggo apalan iku ben ngerti. Lho coba wae luar biasa piye. Kita ini potensi salah, bahkan pasti salah. Terus kita ini kan ya kok mau lah. Terus gue perjanjian mbek pangeran Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ya Allah jangan langsung azab kami kalau kami setiap saat lupa atau salah. Jadi itu ibarat kamu dagangan sama seseorang saking akrabnya terus bilang nak ono keselipe 10.000 atau keselipan 1 gram 2 gram minta dihalalkan. Terus dibilangkan iya kan terus enak urip itu gak terlalu formal apa? Gak terlalu formal. Nah, hanya umatnya Nabi yang diberi hak demikian sama Allah. Sebelum salah, wis gawe emozi kalau setiap salah jangan langsung main adab. Paham ya? Kayak kowe nak rabi, pertama rabi, yo Dik, kapan-kapan nak kurang ngono wis aja langsung aku usir. Wah. Suatu saat kurang tenan, wah itu kan yo aman sesuai perjanjian. Ya tapi nak keseringan kudu diusir ribet ya. Kan banyak kan orang ya seperti itu kan luar biasa ya. Apa Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi termasuk 5 hal yang spesial dari umatnya Nabi apa? Saya diberi hadiah akhiru suratil Baqarah, akhir surat Baqarah. Itu perjanjian bahwa setiap saat umat ini salah tidak akan langsung diadab kayak umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Kaum Lot salah langsung likuifaksi, ini salah langsung kena soihah, ini salah langsung kenapa. Tapi umatnya Nabi masih banyak diberi jeda, apa? Diberi jeda. Bahkan kan luar biasa. Mergo kontrak ya Allah la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sing repot wong utang. Ana reso nyaur sepuro. Waduh, jebule reso nyaur tenan wae. Ditagih ya angel kontrake wis. Nak ra iso sepuro. Tapi itu luar biasa memang apanya perjanjiane Allah dengan umatnya Kanjeng Nabi dan ngendikane Kanjeng Nabi dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Apa dan setiap itu Allah ngendikan na'am. Itu kan ada 3 kalau enggak salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu harus wakaf karena Allah sempat jawab na'am. Apa? Terus Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kami kasih beban sebagaimana engkau memberi beban sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu kalau bajunya najis itu harus digunting. Nek baju andalan entek baju. Kalau kita sekarang hanya dicuci. Nah itu terus Allah ya bilang na'am. Terus terakhir Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus Allah juga bilang na'am. Nah kalau wa'fu anna itu sudah normal. Nabi-nabi sebelumnya juga wa'fu anna wa'fu lana warhamna itu. Tapi yang utama yang 3 ini. Paham ya? Dan itu semuanya dijawab oleh Allah na'am. Luar biasa. Nah, supaya umat itu eling mbek kiai-kiai dimodifikasi dadi tahlil. Akhirnya saya tahlil alhamdulillah ora paham, sing kritik yo ora paham. Ya wis donya zaman akhir ben. Nah kowe sing paham ya rasa mlete, paham lagi saiki kok mlete. Mu ilmu anyarane kok kok mlete. Pantes mlete ra aku sing roe wis suwi. Ya biasa wae, nek bar ngaji biasa wae. Terus ngemis, rokokan biasa wae. Ya biasa wae napa. Tapi ilmune sing luar biasa, aja biasa sak ilmune wah ya ribet to. Ribet jebule biasa tenan sak ilmune wae ya. Wa atalan paring sapa wa ing Kanjeng Nabi wa ata
lan sangka mandi apa ata ikut wasan af'ala napa af'ala makanya wa ata lan paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi jawami al kalimi ing kalim paling komplit falam yudrik mongko ora bakal nyusul sapa ahadun wong suci fatlau ing kelebihane Nabi kalau ngendikan tu jamiul kalim maka ndak akan seseorang yang bisa menyusul kehebatannya Kanjeng karena kalau Nabi ngendikan tu jamiul kalim ngendikan itu simple singkat tapi padat makna itu jenenge jamiul kalim itu detail kayak ngendikan istaqim. Ya Rasulullah saya ini harus bagaimana dalam Islam istaqim. Kamu harus konsisten. Wah konsisten itu kata yang jamek apa? Jamek. Wa kana lan ana iku lahu kedhi Nabi fi kulli maqam ing dalam saben-saben maqam indahu maqal. Maqam apa saja yang terbaik Nabi pasti ada di situ. Wali kulli kamalin minhu kamal dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ. Misalnya sempurna secara keilmuan Nabi juga sempurna secara keilmuan. Sempurna secara ibadah Nabi juga sempurna secara ibadah, secara fisik apalagi. Apa saja sempurna. La yahulu fi su'ali wala jawab. Ono sing la yahulu. La yahulu wala yahulu. Hak kabeh. Ha ya bener. Layak hulu ora tau mutar-mutar sapa nabi visualin wala jawab. Maksudnya ceplos. Kalau ada pertanyaan tuh jawab itu nyaman. Wala ya julu lan ora ya julu iku ora jawalan iku ora kluyar-kluyur. Maksudnya wala julu lan ora pernah kaucap apa lisanuhu illa fi sawab. Lesannya nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali benar. Nah, kalau kita enggak ingin benar saja kadang sabkul lisan menjadi salah. Dan itu normal, enggak perlu kamu sesali. Kudrohe manusa mesti salah. Jadi kita saja kalau ingin benar saja sering salah. Bisa karena sabkul lisan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi. Tapi yang jelas ingin benar saja kita potensi salah. Ayo ngaji makhraj itu mesti wong salah. Lah ora salah mem dhammahmu. Mu. Iku nak muni Muhammad tetep mu. Akhirnya mem dhammahmu. Ya kan lucu kan wong-wong Jawa itu lucu. Ya tak bedheki wong Jawa sak Indonesia lucu kabeh. Minal muflihin. Cek bener mem domahmu minal muflihin, ya kan? Ya kan? Minal muqinin cek bener minal mukminin. Tapi pas Muhammad sing terkenal malah Muhammad. Jadi mem domahmu. Mem domahmu. Niku muga-muga malaikat maklumi no. Ya, tapi kena ngaji ning padha-padha Quran sing fanatik kan Muhammad ora mo tapi lah padha lele wong nasibe yang ngono. Wala takunu cek diwaca wala lam fathah la tapi pas la ilaha illallah la bingung kan malaikat iku ana lam fathah la iku piye ribet kan tapi piye wis ngono wis ora niat salah wis salah wis gawan Jawa gawan macam-macam wis nek mati wae no nek mati wong kira nabi wae salah ra Allah no salah ra Allah jadi wis mulane nak baca Quran iku kudu Muhammadur Rasulullah ya mu mem dhammah mu ora mem dhammah mu tapi nak ngomong-ngomongan mbek wong wis biasa semume wong tapi nak pas maca Quran ya usahakan apa mu mergo mem dhammah pas la ilaha illallah ya la ilaha aja ndak ndak kok ngene piye aduh angel mulane aku mulang kowe wis ora gak perintah Kanjeng Nabi males yakin berhubung dititipi umatnya Kanjeng Nabi tompo wah jelas ra jelas titipane Kanjeng Kanjeng Nabi ora wong bulet disafaati mosok trimo kon mulang ra gelem paham ya Kanjeng Nabi umate sing bulet di safaati mosok aku lho trimo kon mulang mo bela sauni-uni bukan guys wa ma asalan ora iso den ucapno apa ayu qala fiman wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati nabi itu normalnya ora keucap. Saking detailnya sifati nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Kanjeng Nabi. Wong Arab nak menapa wa ma asa ayu qala fiman wasafahul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu Nabi, bahkan Quran yang kalimul ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Nih orang Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? No? Bisa apa? Ya kaya kowe nyifati wong lho nek ayune biasa cek iso nerangno, tapi nek banget kan iso. Wis pokoke ora ono kembarane, kaya ora kan diterangno. Nah, tapi nek rada elek cek gampang nerangno niku cek gampang. Kok pinter, cek iso diterangno, iso maca Aqidatul Awam. Lah nek pinter banget, pokoke pinter pol. Pol piye wis pol ora kena diterangno. Terus dunyane ora kena diitung, wis sugih tenan.
Suka kok cek di Tegal di sawah cek kena dihitung cemen apa? Berarti kita ini hampir enggak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi. Fiman wasofahul Quran. Orang yang keagungannya itu disifati Quran, diakui Quran. Wa arobalan jelas no anfadoili sang biro-biro kelebihane Nabi apa Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan Quran. Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi. Aroba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan darane i'rab, manane i'rab menjelaskan. Wa jama'alan ngumpulna sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi benar yatihi wa kalami. Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi, maksudnya menyebut bareng. Napa menyebut bareng masyhur. Fa wallahi ya Muhammad la uskar illa tuskaru ma'i. Fa wallahi ya Muhammad la uskar illa tuskaru ma'i. Ya, jadi wa izzati wa jalali la uskar illa tuskaru ma'i. Saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut. Makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah, pasti kita syahadah Muhammad bir risalah. Apa? Bir risalah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, pasti mengatakan Muhammadur Rasulullah. Jenenge wa rafa'na laka dzikra. Wa koronalan bareng sapa Allah ismahu ismana Allah masmi sertane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingno ala uluwi maqami ngatasé dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Wa ja'alalan gawe sapa wa ta'ala ing Nabi digawe rahmatan lil alamina wa nura, dadi rahmat lan cahaya. Wa mala'alan ngebak-ngebai sapa Allah bi maulidi iklan maulid Nabi ngebak-ngebai al quluba ing ati apane sururan senenge. Mulane kula suwun pokoke kudu sering seneng nggih, nek maulid kudu sing seneng. Tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng Nabi nggih. Pokoknya setiap ngrungokno madah Nabi, ngelem Nabi kita kudu seneng mergo wa malaa bi maulidihil quluba surura. Ya badroti minhe rembulan sing sempurna, ya badroti minhe rembulan sing sempurna. Haza merkole sapa Kanjeng Nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan. Madza dengan apa yu abdiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa maqali pengucapan ingsun. Saya bisa apa? Bisa mengekspresikan apa, bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan? Ndak bisa maksudnya. Antau te panjenengan wa alladzi ku wong asyrakta kang nyinari jenengan fi ufukil ula di semua pejajahan dunia. Fama hauta mongko menghapus panjenengan bil anwari iklan pira-pira sinar kulladzalalin ing semua kesesatan. Engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya. Coba kalau enggak ada Nabi, mungkin kita masih nyembah batu, kita akan zina, akan minum mabuk, semua kesalahan akan kita lakukan. Baru karya ajaran Nabi semua itu kita hilangkan. Fama hauta bil anwari kulladzalalin. Wa bikalan sebab panjenengan istana roh dadi bercahaya apa al-qaunu alam raya ya alamal hudahi benderane petunjuk. Engkau adalah bendera dari semua kebaikan karena engkau alam ini menjadi cerah. Coba misalnya ra ono ajarane Nabi, sak kampung mabuk kabeh, zina kabeh, merkosa kabeh, sumpek kan? Baru kayak ajaran Nabi kita hidup secara tertib, ada nikah, ada minuman halal, ada peradaban, ada etika. Semua itu kabeh wa bikastanarul kaunu ya alamal huda. Binuri kelawan cahaya wal in'ami lan kenikmatan wal ifdali lan keutamaan. Dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat. Nikah halal ya, dagang halal, beretika yang baik halal, meninggalkan zina ibadah, meninggalkan maling ibadah. Coba kalau enggak ada ajarannya Nabi. Wekku ribet kan? Ribet, napa? Ribet. Muga-muga selalu nambahi rahmat ta'ati malika ing atase panjenengan sapa Allah Rabbi. Ya pangeran ingsun daiman selawase lawas abadan ya padha selawase lawas maklibkar sertane wektu esuk wal asal wektu sore. Wala jami'il ali lan ing atase sakabehane keluarga wal ashabi lan pira-pira sahabat man rupane wong kot khassa kang teman-teman retepno ing man sapa Rabbul Ula pangeran kang luhur bikamalin lan sempurna. Mun nggih diwaca ya Badrotimin kalian kados biasane no. Terus sesuk khataman sesuk ana sing maca dongane terus impun pun khatam. Kula nggih butuh munajat ngurusi sampean terus wah pusing. Ribet. Lho nek diurusi mesti paham sumput oh. Ndak mesti juga kan? Ya tapi wong titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kula maknani mengke terus mahalul qiyam situ duror terus sampun nggih. Kula maknani kalian sekaligus niki napa munajat teng pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus kula bolak-balik matur ajmain nak didawakan ulama ini sebagai kata farik, kata pemisah, kata yang menegaskan kalau kita ahli sunnah wal jamaah karena itu pembeda. Fa inna syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Syiah itu
Banyak sahabat yang dihormati berlebihan kayak Sidina Ali, sementara banyak yang dihinakan berlebihan kayak Abu Bakar. Makanya kita ahli sunnah ciri utamanya apa? Menghormati sahabat ajmain. Jadi kata ajmain adalah kata kunci, napa? Dan itu sebagian ngerdasano turun semuanya sahabat apa? Semuanya sahabat. Nah, istilah berjanji napa? Wa ya umus sahabata wal atba'a wa mawala. Umum itu siapa saja. Jadi ciri khas nahnu ma'asyira ahli sunnah wal jamaah menghormati semua sahabat. Maka kata ajmain itu kata kunci yang mempertegas bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Jalan muka-muka gawe nak ing kita sapa Allah wa iyyakum lan yo ing sira kabeh. Kowe digawe miman setengah sanggemu. Yastaujibu kang berhak sapa man syafaatahu ing tok syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua termasuk wong sing berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju lan arep-arep sapa man bidzalika kelan mengkono-mengkono syafaat. Sebagian naskah minallahi teng kitab kula minallahi saking Allah arep-arep rahmatahu ing sifat welase Kanjeng Nabi wa rafatah. Jadi hu teng mriki nak rujono Allah nggih angsal karena Allah memang Rahman Rahim, paham nggih? Rujono Kanjeng Nabi ya sah karena bil mukminina raufur rahim. Sami ya, tentu dengan konteks yang sama. Hanya sama ya ra'fahnya Allah ya sesuai kapasitasnya Allah. Ra'fahnya Rasulullah sesuai izin Allah. Ya bedanya itu tok, paham ya. Nah Allah Rahman itu bidzatihi apa? Bidzatihi. Kalau Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim biiznihi napa? Biiznihi. Karena mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Lah niku klirune kubu sebelah nganggep Nabi ku ora iso nyafaati, mergo dianggap gak duwe otoritas. Niku keliru. Sing di otoritas bidzatihi memang betul hanya Allah Ta'ala. Sing bidzatihi lho ya, tentu bidzatihi yang memang al-hayyul qayyum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi juga punya hak itu, tapi tentu karena Nabi apapun hebatnya itu makhluk diistilahkan biiznihi, napa? Biiznihi. Makanya shadaqallahul azim ketika dawuh apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Dadi eling-eling nah Allah memberikan kita syafaat itu bi quwwatihi wa haulihi wa bi dzatihi. Tapi kalau Kanjeng Nabi biiznihi karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ayat tadi malaikat di langit pun la tuhni syafa'atum syai'an tapi illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Artinya ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah maka bisa melakukan apa? Syafaat. Kayak ngerti Lauh Mahfuz. Banyak orang-orang sana yang enggak pati so ngaji dari Nabi itu enggak ngerti Lauh Mahfuz karena Lauh Mahfuz itu minal ghaib, setengah saking barang apa? Ghaib. Apapun hebatnya makhluk itu enggak akan ngerti barang ghaib. Itu benar tapi itu salah. Benarnya memang ya seperti itu. Kalau Allah pirsa Lauh Mahfuz itu bidzatihi apa? Karena Allah itu Allamul Ghuyub apa? Tapi bukan menafikan kekasihnya melihat. Bedanya ini biiznihi apa? Karena diberi hak izin oleh Allah. Makanya disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang ngerti sesuatu yang ghaib termasuk Allah Mahfuz. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kemudian barang ghaib ini tidak pernah dimengertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang dapat ridhonya Allah Taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang enggak pernah ngaji itu ngiranya asal makhluk apapun hebatnya enggak akan ngerti Allah Mahfuz. Itu keliru. Yang benar adalah pirsalah mahfud yang bidzatihi memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Jibril tahu, utamanya Rasulullah Muhammad tahu, tapi biiznihi apa? Itu jenis apa? Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Paham ya? Sama misalnya saya punya makanan, kalau saya makan tuh enggak perlu pamit. Tapi orang lain yang enggak punya tentu ya bisa saja boleh, tapi biizni dengan izin. Itu kan normal dari segi fikih, paham ya? Orang yang punya hak tentu itu bidzatihi, apa? Kemudian orang mau pakai yang enggak ikut punya tentu biiznihi, ya sama. Allah dan Rasulnya seperti itu. Kalau Allah melakukan apa saja itu bidzatihi, karena Allah adalah yang punya segalanya, apa? Kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat, melihat alam ghaib itu biiznihi, apa? Biizni, dengan izinnya. Lalu sing disebut dengan surat ayat kursi apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin. Itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah.
Karena istisna itu enggak ada gunanya ketika nyatanya enggak ada orang yang dapat izin. Paham ya? Itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat. Ya tentu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma doa bi hurmati hadan nabiyil karim sebab mulya ana iki nabi karim wa alihi thahirinan keluargane nabi sing suci wa ashabi salikin lan sahabate nabi sing ngambah ala manhajil qawim. Niki juga pembeda antara kita dan Syiah. Kita akan selalu mensifati ashab Rasulullah, kita sifati apa? As-salikin ala manhajil qawim. Kita akan selalu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu apa? Menstatuskan sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau Syiah mengatakan sahabat banyak yang mal'un karena dianggap balelo dari Kanjeng Nabi, itu tidak benar. Kita tetap mengikuti madzhab apa? Ahli sunnah wal jamaah, di mana status sahabat itu apa? As-salikin ala manhajil qawim. Nah, ini yang seperti ini yang yang ditanamkan Said Muhammad, Habib Umar Hafid, Habib Ali Al-Habsyi, semuanya Sadatun al-Kiram minal alawiyin maupun hasaniyin, semuanya itu yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sahabat. Itu juga guru-guru kita mulai Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sahabat as-salikin ala manhajil qawim. Jadi ini kata pembeda juga, sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijal kula aturi damal panjenengan ing kita min khiyari umati sange umat pilihan. Wasturna lan kula aturi nutupi panjenengan ing kita bidhe dihormati kelawan tutup kang yaiku kehormatane Kanjeng Nabi. Semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mergo duwe nabi yang sangat terhormat. Artinya Allah tidak mempermalukan kita bukan karena kita, tapi enggak ingin mempermalukan ketuanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sakjane kowe dosa make. Cuma Allah itu ndelok iki anak buah Kanjeng Nabi. Nek mlebu neraka sakake ketuane, paham? Asline pantes mlebu neraka. Iku jenenge apa? Wasturna bidai dihormati. Mergo ketika wala sofa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih sesuatu fatardo, kemudian Anda akan puas. Jawab Nabi apa? La ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya Anda akan puas kalau saja satu dari umatku yang bertauhid masih masuk neraka. Isi kowe apal lo, pala-pala. Cek kasil hafid seorang ke umat Nabi yo. Allah Kanjeng Nabi gak ikhlas nak mlebu neraka. Mlebu selawase lho, nak tahu oleh wae. Nak tahu yo oleh no. Tapi nak selawase Nabi mboten berkenan. Wahsyurna lan kula aturi giring panjenengan ing kita hutan ing dalam sesuk fi sumrati ing dalam kelompoke Kanjeng Nabi. Wastamilan kula aturi gunakno panjenengan alsinatana ing lisan-lisan kita fi madhi ing dalam ngelem Nabi wa nusrati lan nulung Nabi. Semoga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, statement-statement kita ditakdir muji Nabi dan membela Nabi. Jadi kita enggak ditakdir atau semoga jangan sampai ditakdir keterucut punya lisan sing menghina Kanjeng Nabi. Karena kita selalu berdoa apa? Wastamil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Semoga Allah memperkerjakan lisan kita, tulisan kita, statement kita, pikiran kita, semua kita kerahkan fi madhihi wa nusrati dalam muji Nabi dan membela Nabi. Wa ahyilan kula turi ngrepno panjenengan ing kita mutamassikina hale sekalan kabeh bisunnatihi lan sunah Nabi wa taati lan taat Nabi. Wa amit nalan kula aturi mateni panjenengan ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaati lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Nah, cara istilah Habib Ali ya, Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fayambasitu fi qalbihi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Paham ya? Ya, terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wayuk tabu biha bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan sholawat itu kita nanti ditulis termasuk songkok umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya tiba wa mitna ala hubbihi wa jamaati. Allahumma doa adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi usuriha, nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu fa innahu fa inna rasulullah Muhammad awwalu man kawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ha ing jannah utawa ha ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan ing kita ya masfa'u ing dalem dinane nyafaati sapa nabi khalaike maring pira-pira makhluk fatarhamuha. Mongko ngurmati panjenengan
melasi jenengan ha ing khalaik. Apa marzukna ziyaratahu fi kulli sanah. Kula aturi ngresiki panjenengan nek ing kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa, setidaknya kita hidup selalu mahabbah nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik, ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasruddin, itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad, aulan nasi bih wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, mengajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah, itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan apa? Bareng dirabi zaut sani ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bojo kedua pengrumat kan males. Kok keriting ra koyo aku kan ribet. Nah, tapi barokah ono iddah, nggih barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baraatur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok parek Nabi men umroh slabe kok mau nyekeli Ka'bah. Memang gerung di dhuwit ra iso napa? Iso anak-anak. Kemudian maklaran malah iso napa? Aneh-aneh. Dan ben parek Nabi cara Sayyid Abdul Haddad, orang yang paling berhak dengan Nabi adalah orang yang menghidup-hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali. Kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab? Apa? Runyamnya nasab. Karena setiap nanti kelahiran, anak ini mungkin anak dari zaut awal, juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti. Kalau raine cek cilik kan ra ketara mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet. Bareng gede, jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua. Kan bingung kan ribet. Terus yang kon ngrumat sopo ribet kan? Nah, barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tajalan kula aturi damel panjenengan ing kita menal ghafilina sayang sing lali angka sayang panjenengan wala anhulan ora saking kanjeng Nabi qadra sinatin ing kadar sak seliutan turu seliutan ngantuk. Maksudnya semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti juga enggak pernah lupa dari kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit. Orang Jawa nak muni sinah ngantuk sak seliutan wong Jawa nak darane apa? Sinah. Atau la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang enggak pernah ngantuk juga enggak pernah tidur. Allah madu wala tajal fi majlisina hadza ahadan illa wasalta fi ma taubati dzunub. Iki sedungo mane lungguh-lungguh sing ra jelas sing muga-muga disepuro. Wasatar tabirida ilmu firati uyuba. Epem sing akeh muga-muga rapati konangan. Cuma ayo terpaksa konangan karena jumlahe 1000 konangan loro iku apik. Konangan kabeh ke ya tuntas. Kowe ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah epem 1000. Pira-pira konangan mok 10. Paham ya? Nanti paham ya asline konangane cara konangan kabeh tuntas lha yo EP ku 1000, konangan 100 wis apik, konangan kabeh tuntas ya apa? Jajal misale kowe dipertontonkan apa nak mondokem iku mergo frustasi. Dadi ning omah ra ono sing nyayang akhire mondok. Wong tuamu ya konangan, ning omah delok anak males dipondokno. Ayo jajal. Nah misale konangan ngono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhubung ra konangan wis masuk apik wong tuamu. Zaman akhir anake dipondokno. Ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta. Paham? Faktane ya ora ngono. Lho anak-anake dhewe males didik. Terus korbane kiai dipasrahno. Iku dolim to. Iku dolim. Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolim. Ya tapi ya luwih apik ya mondok ya luwih apik timbang ora mondok. Tapi ya ora usah angen-angen sing berlebihan apa. Dengan niat seperti itu pokoke Islam ini apik semua. Ya tapi ku kabeh app ngene iku adalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak guyonane ngono, ana kiai sepuh suatu-watu.
Dadi khutbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Iso wae ning atine mergo mau digendani wong. Nah, istiqomah mbek mau digendani wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah, iya kan ya ora jelas lah ya. Tapi ngono iku dalah ya ora konangan. Apa kabeh iku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham? Mondok. Ora apa kang mondok. Nek ngomong untuk duit jajan. Ya nek ora tuh ke duit, nek mondok ora untuk kirim. Ya semoga-moga app ngono iku ditutupi pengen. Lah soal konangan mergo app ku kakean. Tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetap sing ditutupi Allah luwih besar, aksar, apa? Aksar lebih banyak. Allah madha Allah inna wa satamna kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita fisanatil miati ate ing taun sing wis kliwat sapa ikhwanun pira-pira kanca. Ikhwanun dadi isime kana. Mana akan nyegahum ikhwan wal qada jenengan misale mati anil usuli sang itu muka ila misliya maris padane hadisana. Fala takhrimhum mongko aja ngalang-alangi panjenengan hum ikhwan min sababi hadisati fadliha. Iki hebate sing aran tiba. Niki tak maknani mergo lafate angel. Maksudnya gini, tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak. Misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid, Umar, Bakar masih ikut semua. Tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qada anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin, gara-gara boyong keranyam istri gak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah, karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gambarannya kok, jadi kodok di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya? Bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina, pokoknya. Semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir, semoga maulid yang enggak didatangi mereka tetap dapat jatah. Karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok qadar. Ini bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil mahdiyati ikhwanum ma'na'ahumul qada anil wusuli ila misliha fala tahrihum min sawabi saati wa fadliha. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Nah itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Ini fala takhrimhum min sawabi saati wa fadliha. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fiqna li amalin sholihin. Yabqa yang tetap wasanahu keunggulannya amal soleh, sana itu kehormatan ala mamaridur. Ya Allah beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa maj'alna li alaika dzakirin kudu eling nikmat. Aja eling musibah eling nikmat. Waya musibah ngene ya kowe cek mangan cek guyu. Mripatem ya cek loro, paham ya? Pesekmu ya utuh, nek dadi grumpung malah ribet. Dadi nek sing pesek aja bayangno bangir, pira-pira ora tambah grumpung. Ora tambah elek. Misale pesek terus kukulen bar malah entek. Mokoke eling sisi apa? Nikmat apa? Ora usah eling, ora usah ndelok sak dhuwure ribet apa? Wali na'maika syakirin nikmati syukur wali omilika ika minat zakirin eling ketemu pangeran wa ahyina bi taatika masyghulin semoga sibuk nglakoni to atwa idza tawafaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawafa monggo kula atori mateni panjenengan ing kita ora maftulin khale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina. Mati sing hina maksudnya mati su'ul khotimah waqtim lana mingka bi khairin asma'in semoga kita semuanya husnil khotimah. Allah makfina syarraz zalimin wa ma dawa ikfi kelaturi nyukupi panjenengan ing kita syarraz zalimin ing elek-eleke wong zalim waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya. Allah maj'al hadar rasul al-karim lana syafi'a semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat warzuqna fi yaumil qiyamati maqamar rafi'a tentu kita ingin dapat maqamar rafi'a maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah madha wa iski kula aturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammadin saking telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes sarbatan klan saubinan haniatan kang enak. Jadi nanti itu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat satu gelas. Satu gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari khaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarbah itu masdar marrah apa?
Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Syarba itu satu minuman saja, satu teguhan saja. Karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan la nasma'u ba'daha abadan, tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya satu syarbah, satu teguhan. Wahsyurna lah tahta liwa'i huta. Wahsyurlan kula aturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore bendera Kanjeng Nabi hutan ing dalem sumben. O maghfir lana bi Allah madawa ikhfir kula aturi nyepura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di sepura pangeran barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya. Sementing terdaftar ning gone nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek deret-deret malaikat, iku pangeran ngregani ketuane, paham ya? Sementing kowe terdaftar sik, no? Nanti Kanjeng Nabi ngendikan Gusti niku umat kula. Wah iku kondang nek Kanjeng Nabi ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwe sinten Gusti? Perkara napa? Perkara terdaftar se wali abaina li ummatina li masyayikhina li muallimina guru-guru kita wa dawil huquqi alaina. Sing duwe hak ning ngene kita kowe diutang ra iso nyaur iku nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ra iso. Kowe iku nak sok ben mbok tuntut iku sok ben sing nuntut ku ditegir Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tagih. Tapi nek sing ngutang wong ra saleh wah ribet. Mergo sampe dituntut nek akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Dadi ana wong saleh abid iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditakdir iso nyaur ning akhirat itu ditagih napa? Ditagih. Padahal Allah gak iso nglebokno wong, maksudnya ra iso ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami selesai. Akhire wong saleh ditagih. Allah ora rido nek wong saleh mlebu neraka. Mulane kok Abdul Qadir cek sugeng kok utang kowe aja tagih. Paham? Nek sing utang kowe wajib ditagih, ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi apa dilebokno swarga ijeh di hak adami. Bareng ditagih teng akhirat Allah ngetokno sing nagih. Kowe roh gedung iku, ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi nabi ndak? Kok semewah itu ya Allah, apa untuk nabi? Ndak untuk nabi. Liman yamlikus samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Nggih mesti kula ngebrokno, kon swarga bareng. Wah nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Wah gesuk ben ning akhirat. Saleh lho syaratnya wah. Tapi nak wong iki ra saleh, sok ben mbok tagih, ambek Allah, wong ngene neraka. Malah ribet kan apa? Apa? Sing utang kowe wong fasik, mbok tuntut ning akhirat. Mbok goleki jebule. Neraka. Ribet kan? Marani ra iso bal. Ribet kan. Tapi nak sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dia hak ada. Iku sok ben diselesaikan Allah. Napa? Diselesaikan. Carane dua-duanya masuk swarga. Paham ya? Dadi iku melane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina. Apa wa dzawil huquqi alaina. Dadi walimanan kedue wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan via desa. Dan kita doakan siapa saja memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan waliman ajra hadal khaira via desa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita misalnya rektor Al-Azhar, apapun hebatnya kan enggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika. Paham ya? Apapun Anda imam masjid haram kan ora iso. Pedalaman Madura ning Masalim bukan ndak iso. Nggih mboten. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia. Paham ya? Makanya kita doakan waliman ajra hadal khaira fi hadisa. Hadis Ahlul Bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril terus di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa, bila kaifin walan hisab.
Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teknya? Ay Rabbi dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil arti. Yang menyembahnya dengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak yang menyembah jenengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil arti. Nah, makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Al-Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pokoknya kayak kue celok hafid bodoni itu orang kan yo elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Waduh. Quran ini dijogo Allah, jogo kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantesin mlebu swarga kan. Pantes kan, sok hafid mlebu neraka. Kok meneh kok. Ketua MUI kan ya lucu mlebu neraka misalnya kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa, ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah, Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebetulnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah, itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Nah, kalau ada kubu sebelah menyoal enggak mungkin sifatnya makhluk kok sama dengan Allah, yaitu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling nang ngenyek wong to. Cak ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Enggak apa-apa, mesti ono bedane sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti biizni ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzatihi. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mulane ngaji itu sekali-kali nek ape turu maca ayat kursi ben ramen ngritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholiknya. Sing dudukkan makhluk kayak kholike ya sapa le dul bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak Allah, enggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu, tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi, apa biiznihi. Jadi kabeh kaya ngene iki lho, imam ya ruko, makmum ya ruko. Imam ruko iku karepe dhewe, mulane imam iso sak enake dhewe kadang. Wong jenenge karep-karepe dhewe. Lah anak makmum manut. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ora koyo. Jadi kabeh ono pakem ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya?
Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni, atau tadi wa kam mimalakin fis samawati la tuhni syafa'atum syai'an apa illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma caranya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biizni. Ya clear ya. Awas ya salah sini-sini wong. Ngaji puasanan jebule ora paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin tapi ora apa-apa untuk kiriman mau dibang nang omah. Dibang nang omah untuk jatah ya ada apa? Pasangan. Wes niate ngono lah muga-muga epe ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. Epe 1000 muntah 1 sesapik no. Wali jamil mukminin rabnat muslim muslimat al ahya minhum wal ambatin naka karimun inaka sa'atun panjenengan ya wa karimun dat sing apian lumoy apian mujibu da'wat kang nyebadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafiru dzunubi lan khotiat lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Agar pedagang dia baru kau uripe, sugih kan. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Dekne alasannya sederhana. Dekne macam pedotan anak kiai tadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritane? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medhit neraka, duit ra golek kok medhit. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lah itu tetap lomo Bapak. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medhit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetap barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lah nek kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis aku bayang medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medhit-medhite asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke bis. Ayo bayari supir nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wayahe ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2000. Wih gue ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya nak bener ya. Jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang. Ora ono apa ning sejarah Nabi ku kiai, sing ono tau wis Nabi kok dadi kiai cangkem kok terus tok dindi. Dene alasane ora ono sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi Nabi kok dadi kiai barang. Oh lah omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus jadi Nabi juga nopo? Itu dia. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU ya adatnya NU, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul. Cuma manfaatan.
Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo Kiai betapa ateis musibah. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara Kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh, sama ora usah terus ono kiai iki mu proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Bae Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo takor. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segara wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku takorup dan saya kenal orangnya. Nah, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turun yang sekarang jadi raja itu. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Dari Arab Saudi jenis Arab toh asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya iso dadi rojo, dadi ahli Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham wis pokoke ke benro. Contoh itu betapa pentingnya ulama sun ikan. Nyatane tenan. Atus pilpres kemarin bos sama mungkin benar. Cangkruk teng mriki katokan cekak wedok maksiat dosa. Nah ra diancepi. Kamu siapa kok berani lu duwe barang. Kan jawab mawon tuh. Lah ini dakwah bil hikmah mbek mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih kanthi niku paham. Tapi nek aku sugih kanthi ngono ora sida kalih ngaten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik perkara kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Lu siapa kok ngusir sing duwe. Gampang ndi. Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga ngeten awake Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi ya Gusti dadi contoh menapa? Paham ya, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwahi kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh.
Artinya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah ada sih kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu kota tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, nah ngono ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kota tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, lah kok iso tapi zaman ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat. Lah sing iso nobatno iku ulama, ya rada menang-meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah, kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca, ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lho iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jari sing sugih enggak, orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah bareng menengah ulama yang jangan ulama kan yang menang udah lah ya bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marahi iku udah kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok, hei kira sabar, kowe kok nak kira sabar mlebu swarga, jari sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurunya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok roh nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya Jibril, kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Mas saya sing mondokno kula niku gitu-gitu. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai beda kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biaya iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biaya kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kayak kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung moco rati getun lah moco cerita itu karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal tiga orang ini sudah sepakat kalau ulama pokoknya mlebu ayo syarat terang artinya terus mlebu lah rasa nerangno wong sing biayai mesti swarga ya to nggih mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin dienggo maksiat. Kulo cek eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-larat bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji.
Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kue ku atuk ora kaji, timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal oleh Sarisa. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nanti cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalah kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe sekondo kula. Kula dijajahi toriko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisena sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku ya aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben boten falatusaku anfusakum wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah serang bukan rugen tok kan berarti jalur karena mulane sini kudu tuduh be aku ini kan masalahnya kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi tak tahu kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda bahasa Inggris. Walau-walau zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes mendisi-disi harus apa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarij itu jenenge apa? Khawarij. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nadene wong alim, ya alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, gue eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat neng masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine ku ana wong rambutnya gondrong tatonan. Name nututi dekne curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sunah. Lah iki repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum.
Kuwat tuh lepol dene ndelekno sandal. Piye carane istighfar? Ayo repot ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing isih preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja ku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Apik, kita sepakat apik. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan tak kiai sing itikaf. Lah saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi orang sabuk walik model wong LSM, berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus buat simbol model LSM yo. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan, kayak mungkiri fakta. Sebenarnya ulama tetap falatu zaku anfusakum, ora usah sok nopo suci biasa semoga yang lakoni apa kados kula mulang-mulang pengen tani mati wis sesuk mati dhewe ora wae mati apa mati dhewe mun kula terusno gitu terus eling-eling napa kula hisbim bima ladehim napa farihun bal qulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufar tegese utawi atine wong kafir fi khamratin ing dalam kebodohan jahat tegese kebodohan min hadza saking ikilah Quran wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran walahum lan tetep kedue kafir